Mari kita doakan mereka yang terkena serta terdampak COVID-19 dan pandemi virus ini segera mereda, serta berdoa agar banyak orang rindu mencari Tuhan pun meningkat. Bergabunglah dalam gerakan doa nasional GBI yang dimulai tanggal 1 hingga 14 Juli setiap jam 9 malam. Setelah 14 Juli dilanjutkan pada setiap Sabtu malam. Gerakan doa nasional GBI. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night yang diadakan pada hari Rabu 7 Juli jam 7.30 malam, live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Jawab panggilan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mengucap syukur atas karena kebaikan-Mu saja ya Bapa. Kami boleh ada, kami boleh berkumpul dengan keluarga kami untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Turunlah urapan-Mu atas setiap kami, dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan ditinggikan atas setiap penyembahan kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau masuki hadirat Tuhan dengan bersuka. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian ini sama-sama. Bersuka. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari naikkan pujian ini dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari
kita. Amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Yes, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami mau rasakan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, haleluya, ya. Kemuliaan-Mu nyata bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yes, Bapa, biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan biarlah hadirat-Mu selalu ada dalam hidup kami ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau yang berbicara dan menjamah hati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menjadi pendengar firman-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kiranya damai sejahtera Allah memberkati kita semua. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang belum selesai bahkan meningkat, biarlah iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Tantangan, masalah bisa ada, tetapi kerinduan mencari Tuhan jangan pernah pudar. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama renungan firman Tuhan yang saya beri judul Menabur Kebajikan. Mari kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-4. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan kisah Naaman, kita tahu bahwa Naaman ini adalah seorang pahlawan dari bangsa Aram. Pahlawan yang disukai oleh rajanya, dihormati oleh raja, tetapi dia memiliki sakit kusta. Ya. Dan kemudian satu kali dia mendengar dari pelayan istrinya bahwa ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan sakitnya. Akhirnya dia pergi ke Samaria dan bertemu dengan Elisa di sana. Tetapi sayang yang menemui dia hanya seorang suruhan yang menyuruh dia untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Pada awalnya dia marah, tetapi kemudian pelayan-pelayannya berkata, kalau engkau diberikan suatu syarat yang berat, engkau akan lakukan. Apalagi ini hanya mandi. Akhirnya Naaman mandi dan 7 kali kemudian dia mandi. Akhirnya dia keluar dan sembuhlah dia, mengalami mujizat Tuhan. Nah, dari sini kita nanti akan merenungkan ada banyak hal yang kita bisa dapatkan di dalam kehidupan ini. Dunia ini terus berputar. Di tengah pandemi kita terus perlu bekerja, makan, beraktivitas.
Sebagai orang percaya, di tengah-tengah tantangan masalah, tetap kita harus dituntut untuk menabur kebajikan dimanapun kita bisa lakukan. Kita akan belajar dari seorang tokoh iman, yaitu seorang perempuan pelayan yang tidak dikenal namanya. Apa yang kita bisa pelajari dari tokoh ini? Yang pertama adalah kita belajar bagaimana kita menabur kebajikan, itu dilakukan karena belas kasihan. Tabur kebajikan karena belas kasihan. Ya, perempuan ini dia dekat sekali dengan istri Naaman. Tentunya dia mengerti apa yang terjadi pergumulan tuannya. Dia mendengar bagaimana cerita daripada nyonyanya dan merasakan kesedihan yang dialami oleh nyonyanya. Dan itu menimbulkan belas kasihan daripada budak ini, sehingga dia menceritakan apa yang dia ketahui tentang sesuatu hal, bahwa di tempatnya berada waktu lalu dia mendengar atau melihat seorang nabi yang sanggup menyembuhkan. Meskipun ada resiko ketika dia bercerita, tetapi dia melakukannya. Karena apa? Dia seorang budak, seorang anak kecil. Ya. Nah, Bapak Saudara, dunia ini mengajarkan kita untuk menjadi egois. Firman Tuhan mencatat bahwa ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Bapak Saudara tahu beberapa kisah ketika ada orang yang ditangkap menjual rapid test bekas demi keuntungan pribadinya. Atau yang lain mungkin mengkorupsi bantuan sosial yang harusnya untuk orang yang menderita, yang merana, tetapi mereka mengambilnya untuk keuntungan diri sendiri. Mungkin ada yang lain melakukan sesuatu kebaikan, tetapi sebenarnya ujung-ujungnya duit. Membuat konten yang baik kelihatannya membagi sesuatu, padahal tujuannya bukan untuk berbagi, tetapi untuk supaya kontennya meningkat. Dan ada banyak hal lain lagi yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita tabur kebajikan karena belas kasihan yang asalnya daripada Tuhan, tidak seperti yang tadi saya ceritakan. Ya, kita lakukan kebaikan-kebaikan untuk orang lain supaya mereka menerimanya dan bersuka cita. Dari kisah Naaman ini kita belajar suatu hal. Sebuah perbuatan kecil itu dapat membuat perbedaan yang besar. Belas kasihan yang diberikan oleh budak ini dengan memberitahukan apa yang dia tahu tentang seorang nabi yang dapat menyembuhkan, maka hal yang dilakukan ini membawa mujizat besar bagi Naaman, tuannya. Karena apa? Firman Tuhan juga menuliskan di dalam Lukas, peristiwa ini dicatat banyak orang yang sakit pada waktu itu, sakit kusta, tetapi pada kisah ini dituliskan di dalam Lukas bahwa hanya Naaman saja orang Aram itu yang disembuhkan. Bukankah memperlihatkan sebuah perbuatan kecil dari hamba ini membuat sebuah perbedaan yang besar? Hanya cerita tetapi mendatangkan mujizat yang besar bagi kehidupan Naaman. Nah, apa yang kita bisa lakukan bagi sesama kita di sekeliling kita? Mungkin kita bisa melihat ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita, dan kita bisa memberikan pertolongan buat dia. Sebagian yang lain mungkin membutuhkan dukungan di dalam doa kita. Mari kita membawa mereka di dalam doa kita, mengajak mereka berdoa supaya iman mereka dikuatkan. Yang lain mungkin di tengah-tengah ketakutan, mereka membutuhkan motivasi. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan, dan kemudian kita kuatkan mereka dengan firman Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Timbulnya dari mana? Rasa belas kasihan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kondisi pandemi ini ada banyak kondisi orang-orang di sekitar kita yang terpapar. Ya, mungkin dulu jauh, tetapi sekarang mulai dekat. Ada orang-orang yang membutuhkan bantuan karena mereka terpuruk di dalam kondisi ekonominya. Kita bisa lakukan karena belas kasihan kita bisa membeli sesuatu dari apa yang mereka jual. Entah itu makanan, entah apa. Ya. Mungkin kalau makanan, meskipun mungkin kita tidak terlalu berselera, tapi kita bisa membelinya. Atau yang lain mungkin terpapar
Dan kemudian mereka tidak bisa keluar karena belas kasihan, kasih yang daripada Bapa ada dalam kehidupan kita. Kita bisa menolong mereka, mendoakan mereka, membawakan makanan, memberikan mereka makanan, perhatian kita. Dan ada banyak hal yang lain. Karena apa? Timbulnya dari belas kasihan. Kita menabur kebajikan karena ada belas kasihan yang timbul di dalam kehidupan kita. Terinspirasi dengan sebuah kisah kapal apung Dr. Lee. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu ada sebuah kisah kapal ini tenggelam dan banyak orang berdonasi untuk kapal ini. Seorang dokter ahli torak, ahli jantung, ahli pembuluh darah, ya, dia mendirikan sebuah yayasan. Ya, satu waktu ketika kecil di dalam kehidupan yang sederhana, adiknya mengalami sakit diare sampai berapa kali sehari dia buang air, dan kemudian karena keterbatasan dana akhirnya adiknya meninggal. Dan kemudian ibunya bercerita kepada Dr. Lee ini dan dia berkata, kalau satu waktu engkau jadi dokter, jangan pernah engkau melupakan orang-orang yang sederhana. Dan ini menjadi inspirasi dalam kehidupannya. Satu ketika dia sudah jadi dokter dan kemudian dia masih teringat akan pesan dari mamahnya dan kemudian dia berkomitmen untuk membuat sebuah rumah sakit. Dan dia punya ide membuat rumah sakit terapung. Dia menjual rumahnya dan karena dukungan keluarganya juga dia bisa mendirikan rumah apung. Ya, di atas kapal dia membawa peralatan-peralatan operasi, mengunjungi banyak pulau-pulau dan banyak orang yang kemudian disembuhkan karena pelayanan dia. Dan dia bersyukur ada banyak orang yang berterima kasih atas bantuannya. Dari rasa belas kasihannya, ia mendedikasikan pekerjaannya sebagai dokter. Dia menabur kasih dan menolong banyak orang yang sakit sehingga disembuhkan. Firman Tuhan mengingatkan kita, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau kita melakukan pekerjaan baik. Mari tabur kebajikan, karena kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah tabur kebajikan dalam segala keadaan. Ya. Gadis ini ditawan. Dia menjadi seorang pelayan. Meskipun mungkin keadaannya baik, tetapi minimal dia menderita secara batin karena jauh daripada keluarganya. Tetapi dia tetap menabur kebajikan bagi tuannya dalam kondisinya sebagai budak. Saya membayangkan kalau misalnya dia punya dendam, punya sakit hati, dia bisa menyimpan ya berita ini. Dia cuek aja dengan kondisi tuannya. Dia tidak merasa perlu membantu tuannya. Atau dia mungkin malah bergosip dengan teman-teman yang lain tentang sakit daripada tuannya. Tetapi dia menabur kebajikan. Ya, dia menabur kebajikan meskipun keadaannya sendiri tidak baik. Ia menjadi pahlawan iman. Ya. Saat kondisinya sendiri tidak baik menjadi seorang budak, ia menabur kebajikan. Dengan menginformasikan tentang apa yang ia pernah dengar, ia pernah alami mungkin tentang nabi yang ada di bangsanya. Saudara, kita tidak selalu memiliki kondisi yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ini mengajar kita agar kita terus berbuat kebajikan apapun keadaan kita. Satu kali Paulus menuliskan kepada orang-orang di Korintus, orang-orang yang ada di kota yang cukup besar, orang-orang yang pandai, orang-orang yang terpelajar. Dia menegaskan supaya orang-orang yang di sana berbuat kebajikan. Firman Tuhan menuliskan bahwa Paulus memberitahukan kepada mereka bahwa orang-orang atau jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat, dengan berbagai macam penderitaan, tetapi mereka bersuka cita
mereka membantu, ya, dan dikatakan mereka kaya di dalam kemurahan. Dan oleh karena ini, Paulus mendorong orang-orang Korintus yang lebih mampu untuk supaya juga terlibat di dalam pelayanan kasih yang ada. Keadaan Makedonia, orang-orang jemaat Makedonia, ya, dikatakan menderita miskin, tetapi mereka meluap dengan ucapan syukur sehingga mereka dengan kemurahan hati memberikan. Satu keadaan yang bertolak belakang, tidak memiliki banyak, tetapi mereka mau berbagi kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Ya, Bapak Saudara, mungkin kondisi kita sederhana, bahkan di dalam kesulitan. Bicara tentang menabur kebajikan bukan bicara waktu kita saat cukup saja, tetapi ini bicara tentang bagaimana sikap hati kita. Ketika sikap hati kita yang sudah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan diubahkan, maka kita bisa menabur kebaikan, kebajikan yang ada kepada semua orang. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin membutuhkan doa, dana kita, apapun keadaan kita. Mungkin kita saat ini sedang merasa tertekan, tapi ketika ada orang yang membutuhkan di dalam kehidupan kita, kita bisa bagi, ya. Dan jangan pernah batasi Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan kepada sesama kita, Tuhan sanggup mengubahkan itu menjadi sebuah hal yang memberkati mereka. Firman Tuhan mengingatkan juga kepada orang-orang yang di bawah pengembalaan Timotius. Paulus menuliskan agar orang-orang yang kaya, mereka biarlah kaya dalam kebajikan, suka memberi, suka membagi. Supaya apa? Dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta, ya, yang baik di masa yang datang untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya. Saya belajar dari orang tua saya sebuah hal yang baik. Pada waktu yang lalu orang tua saya bukan orang tua yang mampu, ya, sederhana lah. Meskipun mereka hidup, ya, ayah saya seorang hakim, tetapi karena tugas belajar, ya, seringkali gaji dikirim 3 bulan sekali. Dan kemudian ayah saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Di waktu kecil saya mengalami beberapa hal yang saya ingat sampai saat ini. Ya, karena kesederhanaan yang ada, saya sempat berjualan koran bekas, ya, jual botol bekas kepada jemaat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tetapi saya lihat satu hal yang saya pahami sampai saat ini adalah kebaikan hati, kemurahan hati yang diberikan oleh orang tua saya kepada beberapa jemaat yang mereka membutuhkan. Ketika mereka sakit, datang kepada ayah, kepada ibu, dan diberikan beberapa doa dan bantuan. Ada orang yang membutuhkan pekerjaan, dicarikan pekerjaan, ya, menabur kebajikan kepada banyak orang. Meskipun kondisi keluarga ya sederhana, bahkan saya merasa, ya, kadang-kadang merasa iri dengan yang lain. Tapi satu hal yang pada akhirnya saya lihat yang menjadi penghiburan bagi saya, ketika mereka berdua sudah dipanggil Tuhan, seringkali beberapa orang datang kepada saya dan berkata, saya berterima kasih, ya, Papa mau dulu support saya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah. Ada yang berkata lagi, terima kasih, Mama mau dulu support kami sehingga kita bisa bayar kontrak rumah. Dan ada banyak lagi yang berkata, terima kasih, Papa Mamamu itu jadi teladan iman. Kami didoakan sehingga rumah tangga kami menjadi utuh. Dan ada banyak hal yang lain. Di tengah-tengah kesederhanaan kita bisa melakukan apa yang baik. Tabur kebaikan di dalam segala keadaan kita. Kalau kita saat ini diberikan kelebihan, kalau kita saat ini sedang kuat iman kita, tabur kebajikan kepada banyak orang. Kalaupun kita saat ini sedang pada kondisi yang tidak sempurna, ada hal-hal yang menekan kita, tetap aja tabur kebajikan seperti apa yang dilakukan oleh seorang perempuan budak ini. Di tengah-tengah penderitaannya dia tetap menabur kebajikan. Dalam kondisi apapun, tetap lakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Hal yang ketiga yang kita bisa lakukan dari belajar dari seorang pahlawan iman, wanita muda ini adalah tabur kebajikan melalui kabar baik yang disampaikan.
Ya, apa yang saya maksudkan? Ya. Ketika kita merenungkan dari firman Tuhan yang ada, Naaman ini seorang pahlawan. Ya, dia mungkin berhasil di luar sana, tetapi ketika dia pulang, dia memiliki rasa malu karena sakit kusta. Sakit kusta ini sakit yang memalukan. Kalau di bangsa Yahudi, ini jadi satu penyakit yang dianggap sebagai kutukan, dan mereka tidak boleh datang ke jemaat Tuhan yang ada di dalam ibadah-ibadah yang ada. Tetapi lihatlah, sakit kusta ini menyebabkan ia bertemu dengan Nabi Allah, dan akhirnya dia mengakui kedaulatan Tuhan, ya Allah Israel itu, karena kabar baik dari budaknya. Firman Tuhan berkata, ketika Naaman sudah disembuhkan, ia menemui Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Kisah ini memperlihatkan bahwa Allah itu menunjukkan kasih karunia-Nya dan keselamatan bagi semua bangsa. Allah memberikan belas kasihan-Nya bagi semua orang. Biasanya buat kita lebih mudah untuk memberikan bantuan berupa uang atau mungkin tenaga yang sifatnya jasmaniah, tetapi lupa menabur kebajikan bagi kebutuhan rohani seseorang. Kadang lebih mudah untuk mengeluarkan uang daripada berbicara mengenai Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyatakan kasih kepada orang-orang itu. Dengan apa yang mereka butuhkan, kita bisa berikan kepada mereka. Tetapi keselamatan, kabar baik tetap harus diberitakan, dinyatakan. Jangan hanya memberikan hal-hal jasmaniah, tetapi berikan kebajikan tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan. Di dalam Tuhan ada kasih dan pengampunan yang menyelamatkan. Itu perlu kita sampaikan. Tabur kebajikan ini. Di tengah-tengah kondisi yang ada, kita bisa menaburkan hal ini. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kondisi saat ini, ya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi pemberitaan Injil. Ya, karena apa? Bahkan sampai pintu yang tertutup pun Injil bisa masuk ke dalam kamar yang tertutup itu. Ada banyak media sosial, ya, WA atau Instagram atau YouTube yang kita bisa bagikan kepada banyak orang, yang bisa sampai kepada tangan mereka. Mereka bisa melihatnya dan mereka bisa mendengarnya. Injil bisa sampai kemana-mana, kesempatan di mana kita bisa menyampaikan kabar baik, tabur kebajikan buat mereka supaya mereka kenal Tuhan. Ya, siapa yang ada di dalam lingkungan kita? Mungkin keluarga kah, karyawan kah, teman-teman kerja kah? Mulai kita bisa bercerita tentang Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu bertumbuh dan satu kali pasti akan dituai. Ya, ketika iman mereka menjadi matang, mereka dituai oleh kita atau orang lain, karena firman itu membuat mereka makin kenal akan Tuhan. Seorang pembicara terkenal yang bernama Billy Graham, dia berkata demikian, "Tujuan utama hidup saya adalah membantu orang menemukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang saya percaya hal itu datangnya melalui pengenalan akan Kristus." Suatu kata-kata yang luar biasa, yang perlu kita lakukan bersama. Ya. Tujuan utama kita, biarlah kita juga membuat orang-orang menemukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Menabur kebajikan dengan memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dan firman Tuhan membuat kita merenung. Mazmur berkata, "Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan." Sebagai akhir dari kesimpulan firman Tuhan yang ada, Bapak Ibu Saudara, kebajikan memang tidak membawa kita kepada keselamatan. Apa yang kita tabur tidak membawa kita kepada keselamatan. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, kebajikan yang kita berikan itu ada satu hal teladan daripada Tuhan sendiri. Ketika Dia melakukannya, mari kita lakukan sebagai bukti bahwa kita sudah bertobat, sebagai bukti ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita membawa
menabur kebajikan kepada orang lain. Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 9-10 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Tabur kebajikan di dalam belas kasihan, tabur kebajikan apapun keadaan kita, dan tabur kebajikan melalui kabar baik yang kita bisa sampaikan kepada orang lain. Saya percaya hidup kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus
yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, kita semua yang mengikuti ibadah hari ini pasti mengalami kekuatan dari Tuhan. Dan kiranya firman yang sudah kita dengar berdampak bagi pertumbuhan rohani kita. Bagi jemaat yang terbeban memberikan persembahan, silakan persembahan itu dapat ditransfer melalui nomor rekening ataupun barcode yang tertulis di bawah ini. Mari saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah ini dan kita bersama-sama akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini di mana kami sudah menyelesaikan ibadah dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Mari Tuhan, kiranya Roh Kudus senantiasa terus memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing, dan kami percaya bahwa karya keselamatan, karya anugerah, bahkan kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang memberikan persembahan. Engkau menggantikannya dengan berlipat kali ganda. Dengan situasi seperti ini, hamba-Mu tetap memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau turunkan berkat yang luar biasa bagi setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan maupun yang belum sempat memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa pernyataan Tuhan pasti sempurna adanya bagi kami semua. Hamba-Mu berdoa juga buat situasi pandemi saat ini Tuhan, berikan hikmat akal budi bagi pemerintahan Jokowi berserta dengan jajarannya, buat aparat dokter medis semuanya Tuhan. Engkau berikan kekuatan ketika mereka bekerja, jerih lelah mereka Engkau berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat tim gembala kami, berikan kekuatan, kesehatan bagi keluarga dalam pelayanannya, buat Om Julius, buat Pak Swito, dan buat Pak Rubin. Berikan hikmat akal budi dimanapun mereka berada Bapak, dan tetap mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat katakan amin. Puji Tuhan. Dengan demikian selesai sudah ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.